Bab 1236, Tiga Setan Kecil. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Apakah kamu di sini untuk mengambil bagian dalam tes seleksi untuk merekrut murid dan pengikut Kaisar bela diri dalam sebulan? Pria muda itu tidak bisa tidak merasa sedikit terkejut mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian. Dengan tingkat pemahaman pedang Dao Anda, hanya masalah waktu bagi Anda untuk memahami konsep pedang panggung Kaisar. Saya tidak berpikir ada kebutuhan bagi Anda untuk menjadi murid Kaisar bela diri Ling Xuan. Memahami konsep pedang panggung Kaisar hanya masalah waktu. Duan Lingtian diam-diam menyeringai pada dirinya sendiri. Dia sebenarnya telah memahami kedalaman pedang panggung Kaisar jauh lebih awal. Namun, dia tidak mengungkapkan hal itu kepada pemuda itu. Saya tidak tertarik untuk menjadi murid Kaisar bela diri Ling Xuan, saya mengambil bagian dalam tes seleksi terutama untuk meminta bantuan Kaisar bela diri Ling Xuan. Jika menjadi murid langsungnya adalah satu-satunya cara saya bisa meminta bantuannya, saya akan melakukannya. Jika memungkinkan, saya bahkan tidak ingin menjadi murid langsungnya, kata Duan Lingtian dalam satu tarikan napas. Apakah menjadi murid langsung Kaisar bela diri itu tugas yang mengerikan bagimu? Wahyu Duan Lingtian membuat bibir pemuda itu sedikit berkedut. Ada seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya di benua awan yang akan menyerahkan hidup mereka untuk menjadi murid langsung pembangkit tenaga listrik Kaisar bela diri. Namun, pemuda berpakaian ungu di depannya tidak peduli tentang itu. Jika orang lain yang mengatakan itu, dia pasti akan mengejeknya. Namun demikian, setelah menyaksikan penampilan pemuda berbaju ungu itu sebelumnya, dia tahu tidak berhak untuk membuat ejekan dalam bentuk apapun. Segera, pemuda itu bertanya kepada Duan Lingtian, bantuan apa yang Anda butuhkan dari Kaisar bela diri Ling Xuan? Baginya, itu hanya bantuan kecil, tapi bagiku, itu sangat penting, gumam Duan Lingtian pelan. Meskipun ingatannya telah pulih sedikit beberapa bulan terakhir, dia tidak tahu tentang identitas dan latar belakangnya sama sekali. Seolah-olah bagian dari ingatannya telah disegel. Dia tidak tahu dari mana dia berasal dan dia juga tidak tahu kemana dia pergi. Dia hanya merasa memiliki satu tujuan hidup saat ini, yaitu mencari tahu tentang masa lalunya. Itu saja. Begitu, kata pemuda itu sambil mengangguk, dari apa yang aku tahu, Kaisar bela diri Ling Xuan dari Ling Xuan Peak sangat pilih-pilih dalam memilih murid langsungnya, dia hanya menerima 3 murid langsung selama bertahun-tahun. Meskipun kamu memiliki pemahaman pedang Dao yang dalam, dia mungkin tidak membuat pengecualian untuk mengambil kamu sebagai murid langsungnya hanya karena itu, tambah pemuda itu. Dari apa yang Anda katakan, Anda tampaknya mengenal Kaisar bela diri Ling Xuan dengan sangat baik, bisakah Anda menjadi salah satu dari 3 murid langsung? Duan Lingtian menatap jauh ke dalam mata pemuda itu dan bertanya. Menghadapi pertanyaan Duan Lingtian, pemuda itu menjawab dengan senyum misterius. Duan Lingtian, aku punya hal lain untuk dilakukan. Saya akan bergerak dulu, juga, ingat, nama saya Yang Hui. Yang Hui pergi setelah memperkenalkan dirinya. Dia menghilang ke dalam kabut, menghilang di depan Duan Lingtian begitu saja. Ini masalah, iya, atau, tidak. Apa yang begitu misterius? Duan Lingtian mengangkat alisnya dan kemudian meninggalkan puncak Ling Xuan. Dia kembali ke loteng tempat dia berkultivasi dan mulai mengolah dan memahami Fus Profundity serta Sword Profundity miliknya. Pada saat yang sama, di selatan tanah dalam di benua awan, seorang lelaki tua mengenakan jubah merah menyala memandang wanita berbaju merah di sebelahnya dan berkata dengan lembut, Nyonya, kita tidak punya banyak waktu lagi. Kita harus pergi sekarang. Tubuhnya yang indah bergidik sedikit ketika dia mendengarnya. Ada kekhawatiran tertulis di wajahnya yang indah yang sepertinya tertutup lapisan es. Dia tidak lain adalah Feng Tianwu yang telah mencari Duan Lingtian selama setengah tahun sekarang. Dia berpikir pada dirinya sendiri pada saat itu, Kakak Duan, di mana tepatnya kamu? Aku mengkhawatirkanmu, apa kau tahu itu? Dia diam-diam menghela nafas akhirnya. Kakak Duan, instingku memberitahuku bahwa kamu masih hidup. Tunggu aku, saya pasti akan kembali untuk Anda ketika saya telah meningkatkan kemampuan saya. Feng Tianwu berpikir dalam hati. 2 siluet menghilang ke langit dalam sekejap mata. Mereka menuju ke utara seperti 2 sambaran petir merah melesat melintasi langit dengan kecepatan yang menakutkan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Saat Feng Tianwu pergi bersama lelaki tua Chi Huo, 4 siluet muncul dari udara tipis di sepanjang sungai Ruo Sui di negeri luar di benua awan.
Di antara mereka berempat, pemimpinnya adalah seorang wanita muda yang berusia sekitar 15 hingga 16 tahun. Dia berpakaian kuning dafodil dan dia memiliki fitur cantik dan seperti anak kecil. Orang bisa mengatakan bahwa dia akan tumbuh menjadi kecantikan yang sangat cantik. Ada sedikit kelicikan di matanya, menunjukkan keanehannya. Di sebelahnya ada 3 anak yang 2 kepala lebih pendek darinya. Salah satunya adalah seorang anak laki-laki berbaju hitam, seorang gadis berbaju putih, dan seorang gadis berbaju emas. Anak laki-laki berbaju hitam dan gadis berbaju putih tampak mirip satu sama lain seolah-olah mereka berasal dari cetakan yang sama. Mereka tampak seperti kembar identik. Sementara itu, gadis berbaju emas tampak berusia 7 atau 8 tahun seperti 2 anak lainnya. Mereka gemuk dan imut, membuat siapapun ingin mencubit pipi mereka. Namun, ada sinar licik di matanya yang mirip dengan gadis muda berbaju kuning. Jelas bahwa dia juga orang yang aneh. Benua awan, aku, Han Suenai kembali. Sebuah kilau melintas di mata gadis muda itu dengan cara yang aneh saat dia mengumumkan dengan penuh semangat. Dia sudah mendapat izin ayahnya kali ini. Akhirnya, dia tidak perlu khawatir ayahnya akan mengirim seseorang untuk membawanya kembali. Gadis berbaju putih itu tampak pendiam. Meskipun dia masih muda, dia tampak seperti dia akan tumbuh menjadi wanita yang sopan. Dia menatap gadis berpakaian kuning dan bertanya dengan sinar di matanya, "Saudari Suenai, menurutmu apakah kakak akan mengenali kita sekarang karena kita terlihat seperti ini? Kakak Lingtian pasti akan mengenali kalian semua jika kalian bertiga bersama." Han Suenai mengamati ketiga anak di sebelahnya dan menyeringai. "Bagaimana dengan ini? Ketika kita menemukan Broter Lingtian, aku akan menemuinya terlebih dahulu sementara kalian bertiga menunggu. Kemudian, Anda akan keluar satu per satu. Aku yakin dia tidak akan bisa mengenali kalian semua." Gadis berbaju emas menyetujui saran Han Suenai dan menyuarakan rencananya. "Oh, itu ide yang bagus. Suster Suenai akan bertemu kakak dulu, kemudian giliranku, kemudian giliran si putih kecil dan kemudian si hitam kecil." "Huff, Little Gold, kenapa aku yang terakhir bertemu kakak? Seharusnya aku yang muncul setelah Sister Suenai. Kamu akan bertemu dengannya terakhir kali karena kamu adalah apel busuk yang paling keras kepala di antara kami." Anak laki-laki itu mencibir dengan jijik. "Kau apel busuk, semua orang di keluarga Anda adalah apel busuk." "Tunggu, itu tidak benar. Little White dari keluargamu, kalau begitu, kamu satu-satunya apel busuk." Gadis yang mereka panggil Little Gold itu memasang wajah lucu ke arah bocah itu dan menjulurkan lidahnya dengan cara yang konyol. "Juga, kamu seorang pria terhormat. Apakah kamu tidak tahu tentang wanita pertama?" Petik 2. "Aku bukan pria terhormat, saya hanya seorang anak kecil," tegasnya. "Baiklah, berhenti berkelahi dengan kalian berdua, aku mulai pusing denganmu. Ketika kami menemukan Broter Lingtian, Anda bertiga akan bermain batu, gunting, kertas untuk melihat siapa yang akan bertemu dengannya terlebih dahulu." Han Suenai menyimpulkan saat dia merasakan kepalanya mulai sakit. Dia pikir dia sendiri yang nakal, tetapi dengan ketiga anak kecil ini, dia harus mengakui kekalahan. 3 orang kecil itu adalah 3 binatang iblis yang diambil Han Suenai dari Duan Lingtian saat itu. Mereka adalah Little Black, Little White, dan Little Gold. Little Black dan Little White adalah 2 ular piton varian kecil. Mereka telah bersama Duan Lingtian sejak awal dan Han Suenai telah membawa mereka 2 kali pada kesempatan terpisah. Tahun-tahun telah berlalu, dan mereka telah mengambil bentuk manusia. Little Gold adalah tikus emas kecil nakal yang pergi mengikuti Han Suenai, Little Black, dan Little White. Tepatnya, bukan Han Suenai yang berniat membawa mereka pergi. Sebaliknya, King Nu, yang berada di sisi Han Suenai, yang ingin membawa mereka pergi. "Baiklah, mari kita dengarkan Suster Suenai." Little Gold mengangguk dan kemudian membuat wajah lucu di Little Black. "Kamu kecil, siapa yang tidak tahu tentang wanita pertama? Kakak pasti akan membencimu ketika dia melihatmu." Petik 2. Huff, kamu akan menjadi satu-satunya saudara yang dibenci. Little Black mengejek dengan jijik. "Baiklah, berhenti bertengkar, kalian berdua. Kalian berdua terlahir sebagai rival." Sementara itu, Little White berdiri di sana dan menggelengkan kepalanya dengan ringan seperti orang dewasa kecil. "Putih kecil satu-satunya anak baik di sini." Han Suenai menepuk kepala gadis itu dan merasa tak berdaya saat dia memandang Little Gold dan Little Black dengan tidak setuju.
Meskipun ketiga anak kecil itu sekarang dalam bentuk manusia dan kecerdasan mereka telah matang, hati mereka tetap pada tahap anak manusia. Terlepas dari Little White yang akan mendengarkan perintah, dua lainnya seperti anak-anak yang tidak pernah bisa tumbuh dewasa. Secara alami, tiga orang kecil harus menerobos tahap bawaan untuk dapat mengambil bentuk manusia dewasa. Jika mereka gagal, itu berarti mereka akan terlihat seperti anak-anak selama sisa hidup mereka. Lagi pula, binatang iblis manapun hanya bisa mengambil bentuk manusia sekali sebelum menembus tahap bawaan. Namun, untuk mengambil bentuk dewasa, mereka harus menembus tahap bawaan untuk kedua kalinya. Ayo pergi, kita akan mencari anjing besar di benteng Skywolf. Sebelum saya pergi terakhir kali, saya mengatakan kepadanya bahwa jika dia belum mengetahui di mana Brother Lingtian berada ketika saya kembali, saya akan membuatnya menjadi sup dan melahapnya. Han Suenai memerintahkan dan dia membawa ketiga kecil itu ke selatan. Anjing besar, kuharap dia belum menemukan kakak, aku belum pernah mencicipi daging anjing sebelumnya, kata Little Gold sambil matanya berbinar. Huff, makan adalah semua yang Anda tahu. Anda akan mati karena makan suatu hari. Bagaimana Anda bisa melupakan Brother hanya untuk makan? Sungguh pria yang tidak berperasaan. Little Black mencibir, emas kecil, tidak mungkin aku bisa membantumu kali ini. Bagaimana Anda bisa melupakan Brother hanya untuk selera Anda? Meskipun aku ingin tahu bagaimana rasanya daging anjing, Little White menjilat bibirnya yang kering dengan lidah kecilnya saat dia berkata. Mendengar apa yang dikatakan Little White sebelumnya, Han Suenai diam-diam memujinya tetapi dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres saat gadis itu berbicara lebih jauh. Ah, mereka benar-benar tiga iblis kecil, Han Suenai diam-diam memaksakan senyum saat dia mengakui kekalahan pada ketiga anak itu. Bab 1237, menyeberangi sungai Ruosui dengan tubuh mereka. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Segera, Han Suenai tiba di kota gurun kuno di gurun utara bersama dengan tiga orang kecil. Di Skywolf Fort, Fort Master, King Lang terkejut saat melihat Han Suenai kembali. Untungnya, dia memberitahu Han Suenai tentang terakhir kali dia melihat Duan Lingtian tepat waktu. Kalau tidak, dia mungkin akan dikuliti hidup-hidup. Tiga anak kecil yang mengikuti di belakang Han Suenai menatapnya seolah-olah mereka sedang melongo melihat hidangan lesat. Tiga pasang mata kecil mereka yang berkilau membuat darahnya mengental. Mari kita kembali ke 10 dinasti besar dan melihatnya. Petunjuk King Lang tidak terlalu berguna, jadi Han Suenai memutuskan untuk kembali ke 10 dinasti besar untuk mencari tahu apakah kakaknya Lingtian berada di dinasti Darhan. Dinasti Darhan adalah sumber dari akar Brother Lingtian. Hitam kecil, putih kecil, dan emas kecil, ayo pergi. Han Suenai memanggil ketiganya dan memimpin untuk terbang menjauh dari kota gurun kuno. Mereka menuju ke selatan di mana 10 dinasti besar berada. Setelah Han Suenai pergi bersama dengan tiga orang kecil, Master Benteng dari Benteng Skywolf, King Lang baru pulih dari keterkejutannya setelah waktu yang lama. Dia menghela napas lega. Ketiga anak itu sepertinya bukan manusia, saat mereka berdiri di depanku, aku merasa seperti sedang berhadapan dengan leluhurku. Tentu saja, itu bukan sensasi yang terlalu kuat. King Lang masih memiliki rasa takut yang tersisa ketika dia memikirkan adegan sebelumnya. Sebagai iblis, apalagi iblis yang dekat dengan tipe anjing, indera penciuman dan intuisinya sangat tajam. Oleh karena itu, dia memperhatikan bahwa tiga orang kecil di samping Han Suenai bukanlah manusia. Bukan hanya anak-anak yang tampak tidak berbahaya itu bukan manusia, tetapi mereka bahkan memberinya perasaan dingin yang menusuk tulang. Khususnya, ketika tatapan mereka tertuju padanya, seolah-olah mereka ingin menelannya hidup-hidup. Dengan ketiganya, Han Suenai dengan cepat memasuki wilayah 10 dinasti besar. Mereka mengelilingi dinasti Darhan, tetapi mereka tidak dapat menemukan jejak Duan Lingtian. Sekaligus, mereka meninggalkan dinasti Darhan dan 10 dinasti besar sekaligus. Mereka melewati gurun utara dan menuju lebih jauh ke utara. Jika saudara Lingtian benar-benar pergi, dia pasti sudah pergi dari sini, Han Suenai menebak secara diam-diam. Dia dengan cepat tiba di tanah pegunungan utara bersama dengan tiga orang kecil. Di tanah pegunungan utara, dia akhirnya mendapat petunjuk lain. Saudara Lingtian berada di tanah pegunungan utara. Dia menemukan sesuatu yang disebut klan Lu. Han Suenai mengetahui berita ini. Namun, ketika dia siap untuk pergi ke Lu Klan,
dia mendengar bahwa Lu Clan telah dihancurkan dan tidak ada lagi. Siapa itu? Mereka berani menghancurkan klan Lu tempat saudara Ling Tian tinggal. Wajah Han Xuanai tenggelam saat dia bergumam dengan suara rendah. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin. Jika saya tahu siapa yang melakukannya, saya tidak akan membiarkan dia pergi. Aku akan memakannya. Little Gold menggertakkan giginya dan menggeram dengan marah, tetapi dia tidak terlihat garang mengingat penampilannya sebagai seorang gadis kecil. Kakak tidak akan mengalami kecelakaan, kan? Little Black dan Little White agak khawatir. Tak lama setelah itu, Han Xuanai mendengar hal lain tentang saudara Ling Tian. Saudara Ling Tian meninggalkan klan Lu sebelum dihancurkan. Mungkinkah dia menyeberangi sungai Ruosui dan pergi ke tanah dalam di benua awan? Han Xuanai telah memperoleh kecerdasan itu dari seseorang yang dulunya dekat dengan pemimpin klan dari klan Lu. Kita akan pergi ke tanah dalam. Selama ada petunjuk, Han Xuanai tidak akan melepaskannya. Dia terus menuju ke utara bersama ketiga anak kecil itu dan dengan cepat mencapai tepi sungai Ruosui. Di tepi sungai Ruosui, kapal cepat Sekte Yin yang tidak ada lagi. Sebaliknya, itu digantikan oleh kapal cepat Sekte Ling Tian. Awalnya, Han Xuanai tidak berencana untuk naik kapal cepat. Dengan kekuatan mereka, sungai Ruosui tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Sebelumnya, ketika mereka tiba di tanah luar, mereka sudah menyeberangi sungai Ruosui. Sekte Ling Tian. Namun, kali ini di tepi sungai Ruosui, Han Xuanai kebetulan mendengar tentang Sekte Ling Tian dari gosip di sekitarnya. Han Xuanai sedikit mengernyit. Aku ingat terakhir kali aku datang ke benua awan, perahu cepat di sepanjang sungai Ruosui seharusnya milik Sekte Yin Yang atau semacamnya. Ini baru beberapa tahun. Kenapa diubah menjadi Sekte Ling Tian? Sekte Ling Tian ini memiliki nama yang sama dengan saudara Ling Tian. Mungkinkah itu terkait dengan saudara Ling Tian? Segera, Han Xuanai dan ketiga lelaki kecil itu saling memandang dan melihat pemahaman yang sama di mata masing-masing. Han Xuanai mendarat dan menatap orang yang menyebut Sekte Ling Tian saat dia bertanya terus terang, Sekte Ling Tian yang kalian bicarakan, apa yang terjadi dengan itu? Saya ingat bahwa kapal cepat di sini masih milik Sekte Yin yang beberapa tahun yang lalu. Petik 2. Nona, apakah Anda tidak tahu tentang Sekte Ling Tian? Orang itu menilai Han Xuanai karena terkejut. Kemudian, dia menambahkan, Sekte Yin yang Anda sebutkan adalah berita lama. Sekte Yin yang berganti nama menjadi Sekte Ling Tian hampir 2 tahun yang lalu. Mengapa mereka mengubah nama mereka? Kemudian, Han Xuanai samar-samar menyadari bahwa Sekte Ling Tian mungkin sebenarnya terkait dengan kakaknya Ling Tian. Informasi ini masuk akal baginya ketika dia menemukan bahwa titik ketika Sekte Yin yang diubah namanya menjadi Sekte Ling Tian hanya beberapa bulan terpisah dari saat kakaknya Ling Tian meninggalkan klan Lu. Dari apa yang saya dengar, keberadaan yang kuat pergi ke Sekte Yin yang dengan marah karena orang kepercayaannya. Dia membunuh Peak Master of Yang Peak dari Sekte Yin Yang dan menjadi pemimpin sekte dari Sekte Yin Yang. Sumber Han Xuanai menceritakan semua yang dia ketahui tentang apa yang terjadi. Setelah itu, dia mengganti nama Sekte Yin Yang menjadi Sekte Ling Tian. Berbicara tentang pemimpin sekte-sekte Ling Tian, dia memang legendaris. Pertama, dia membunuh banyak pemimpin pasukan kelas 1 sendirian dan kemudian dia merekrut banyak pengrajin senjata kelas 1 dan alkemis kelas 1 untuk Sekte Ling Tian. Dia kagum saat dia berbagi. Apakah kamu tahu siapa namanya? Napas Han Xuanai bertambah cepat saat dia bertanya dengan tergesa-gesa. Duan Ling Tian, ini benar-benar kakak. Mata Little White berbinar tiba-tiba saat wajahnya yang cubi menjadi merona dan tampak cantik. Kakak menjadi pemimpin sekte, aku ingin menjadi penjaga Sekte Ling Tian. Mata Little Black bersinar saat dia berkata dengan penuh semangat. Huff, saya ingin menjadi wali terbesar Ling Tian Sekte, kata Little Gold mendesak, tidak ingin kalah dengan Little Black. Saya ingin menjadi wali terbesar. Little Black bersikeras lagi. Jika Anda adalah wali terbesar, maka saya akan menjadi wali terbesar. Emas kecil mengikuti. Saat Little Black dan Little Gold mulai berdebat lagi, Han Xuanai tidak bisa menahan sakit kepala. Namun, begitu dia memikirkan berita tentang Duan Ling Tian, dia tersenyum lagi. Banyak orang di sekitar mereka merasa tidak bisa berkata-kata ketika mereka mendengar konversasi antara Little Black dan Little Gold. Ingin menjadi penjaga sekte Ling Tian. Dengan dua orang kecil ini. Pada awalnya,
Mereka berpikir bahwa tidak mungkin kedua anak kecil yang keterlaluan ini memiliki kekuatan untuk menjadi penjaga sekte Lingtian. Setelah dipikir-pikir, mereka merasa ada sesuatu yang salah. Dewa, berapa umur mereka? Bagaimana mereka bisa mengendalikan udara dan terbang? Banyak orang akhirnya bereaksi dengan heran. Untuk dapat mengendalikan udara dan terbang, mereka harus setidaknya berada di tahap Void Praying, kecuali jika basis kultivasi dari ketiga orang kecil ini telah menembus ke tahap Void Praying. Lebih banyak orang terkejut dengan spekulasi itu. 3 anak di depan mereka tidak terlihat lebih dari 10 tahun. Namun, mungkinkah ada seniman bela diri di Void Praying Stage yang berusia lebih muda dari 10 tahun? Kecuali mereka setan, beberapa dari mereka menebak, tetapi beberapa yang lain dengan cepat memvetonya. Lihat mereka. Mereka terlihat polos seperti anak kecil, setan-setan yang bisa berubah itu kebanyakan berusia lanjut. Apakah Anda pikir mereka bisa mempertahankan tingkat kepolosan seperti itu? Petik 2. Banyak orang setuju dengan ini. Untuk sementara waktu, Little Black, Little White, dan Little Gold menjadi pusat perhatian. Hitam kecil, putih kecil, dan emas kecil, kita harus pergi. Di bawah pengawasan semua orang, Han Suenai memanggil ketiga anak kecil itu dan kemudian memimpin dan terbang menuju sungai Ruosui. Sosoknya menghilang di depan mata semua orang. Sangat cepat, sekelompok orang di tepi sungai Ruosui tidak pernah berpikir bahwa gadis yang melihat sekitar 16 atau 17 tahun memiliki kekuatan yang mengerikan. Hanya menilai dari kecepatannya, mereka bisa melihat bahwa dia sangat kuat. Fakta bahwa mereka tidak bisa melihat sosoknya berarti mereka lebih lemah darinya. Segera, mereka tercengang lagi karena mereka menemukan bahwa ketiga anak itu, yang mereka pikir adalah seniman bela diri Void Praying Stage, mengejar gadis itu dan menghilang di depan mata mereka dalam sekejap mata. Bagaimana mungkin? Aku tidak mungkin mengejar kecepatan mereka. Jadi, sepertinya mereka adalah iblis dalam wujud manusia. Mereka bisa saja mempertahankan kepolosan mereka karena kurangnya interaksi antara manusia dan iblis. Saat ini, lebih banyak orang menebak bahwa Little Black, Little White, dan Little Gold adalah iblis. Mereka bahkan merasa bahwa Han Suenai juga salah satunya. Lagi pula, seorang gadis yang terlihat berusia sekitar 16 hingga 17 tahun dengan kecepatan yang begitu menakutkan secara logis bukanlah manusia. Tak lama setelah itu, seseorang bereaksi dan menyadari bahwa arah yang dituju Han Suenai dan ketiga anak kecil itu adalah arah sungai Ruosui. Seketika, mereka berkeringat dingin untuk mereka. Mereka menuju sungai Ruosui. Apakah mereka mencoba menyeberangi sungai Ruosui dengan fisik mereka? Orang-orang yang mampu menyeberangi sungai Ruosui dengan tubuh mereka sendiri sangatlah menakutkan. Jika mereka tidak menuju kematian, kekuatan mereka akan benar-benar di luar imajinasi kita. Seseorang terkesiap. Mereka tidak terlihat seperti sedang menuju kematian, jadi, sepertinya mereka adalah 4 iblis yang kuat, tebak orang lain. Itu seharusnya benar. Banyak orang setuju. Han Suenai tidak tahu apa yang terjadi di tepi sungai Ruosui setelah dia pergi. Sekarang, dia dengan cepat terbang melintasi sungai Ruosui menuju arah tanah dalam dengan 3 orang kecil. Kakak Lingtian ternyata menjadi pemimpin sekte sekarang. Kali ini, saya akan memintanya untuk memberi saya posisi untuk bersenang-senang ketika saya melihatnya. Mata Han Suenai berkilauan dengan kilatan nakal. Bab 1238, Kedatangan Pembangkit Tenaga Klan Han. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Di Sekte Lingtian, di selatan Gurun Utara. Sejak pemimpin sekte, Duan Lingtian, pergi, kelompok pejabat senior di sekte itu tetap rendah hati. Penjahat emas dan Siongkuan yang pernah mengikuti Duan Lingtian tidak tahu apakah dia hidup atau mati karena mereka tidak bisa memasuki hutan batu yang hilang. Bagi hutan batu yang hilang, pembobolan Duan Lingtian tidak diragukan lagi merupakan hal yang tabu. Kaisar bela diri Siki secara pribadi telah memerintahkan perintah pembungkaman sehingga tidak ada murid atau pengikut Kaisar bela diri yang berani menyebarkan berita itu. Dalam keadaan yang mengerikan seperti itu, Lingtian Sekte telah menjaga profil yang lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Namun, kehilangan Duan Lingtian sama dengan kehilangan pilar Sekte Lingtian. Seiring waktu berlalu, sekte agak kehilangan kohesinya. Mereka yang menanggung beban adalah pengrajin senjata kelas 1 dan alkemis kelas 1. Mereka pergi ke sekte Lingtian terutama untuk meningkatkan dao penyempurnaan senjata dan dao penyempurnaan obat mereka. Pada awalnya,
Mereka merasa sangat berharga ketika mereka baru saja tiba di Sekte Lingtian dan menerima bimbingan dari pemimpin Sekte, Duan Lingtian. Namun, setelah hilangnya Duan Lingtian, banyak pengrajin senjata kelas 1 dan alkemis kelas 1 memiliki niat untuk meninggalkan sekte tersebut. Mereka akan pergi jika bukan karena keengganan mereka untuk menjadi orang yang menonjol dan menyandang label tidak tahu berterima kasih. Hari ini, Sekte Lingtian kedatangan tamu tak diundang. Itu adalah pria tua yang tinggi kurus dengan jubah abu-abu dengan ekspresi acuh tak acuh. Matanya tampak mendung, tetapi mereka dipenuhi dengan niat untuk membunuh. Apakah ini sekte yang dikendalikan oleh Duan Lingtian yang membunuh Her? Pria tua berbaju abu-abu itu bergumam sambil melihat ke puncak di bawahnya. Sebagai seseorang dari negeri luar yang berhasil menjadi pemimpin pasukan kelas 1 dalam waktu yang singkat, itu cukup mengesankan bahkan jika itu hanya kekuatan kelas 1 tingkat rendah. Sayangnya, kamu telah membunuh seseorang yang kamu seharusnya tidak, gumam lelaki tua itu sambil niat membunuh keluar dari matanya. Duan Lingtian, aku akan memberimu 10 napas untuk muncul di depanku, atau, aku akan menghancurkan sektemu. Ketika lelaki tua itu berbicara, suaranya yang mengandung origin energi menyebar dengan keras seolah-olah bisa memecahkan batu dan menghancurkan langit. Seluruh sekte Lingtian terguncang. Di perkebunan Lingtian Sekte, di Lingtian Peak, semua orang di bawah jajaran pejabat senior tampak ngeri. Suara ini dia. Di sebuah rumah kayu di sisi utara Lingtian Peak, sesosok terbang keluar. Wajahnya sangat suram. Itu adalah seorang pria muda. Sementara wajahnya suram, matanya dipenuhi dengan kebencian yang mengerikan. Itu adalah kebencian yang datang dari lubuk hatinya. Pemuda itu adalah Lu Bai. Sejak klannya dihancurkan, tuan muda kedua dari klan Lu yang pernah ada menyeberangi sungai Ruosui ke pedalaman dan ke Sekte Lingtian. Setelah itu, dia tinggal di Sekte Lingtian dan berkultivasi secara tertutup sampai beberapa hari yang lalu. Aku harus pergi memperingatkan Duan Lingtian. Lu Bai bergerak menuju selatan puncak Lingtian. Lu Bai tidak tahu bahwa Duan Lingtian telah lama menghilang karena dia baru saja keluar dari kultivasi tertutupnya beberapa hari yang lalu. Sampai dia bertemu dengan penjahat emas dan Siong Kuan, barulah dia mengetahui bahwa pemimpin sekte tidak ada di sana. Kau kenal orang itu? The Gold Tag mengangkat kepalanya dan melihat ke arah puncak Lingtian Peak. Meskipun dia tidak bisa melihat situasi di atas sana, menilai dari suaranya, orang itu datang dengan niat buruk. Dia adalah pembangkit tenaga listrik dari klan Han. Dia menghancurkan Lu klanku, sepertinya dia menemukan Duan Lingtian, itulah sebabnya dia datang ke Lingtian Peak, kata Lu Bai dengan suara yang dalam. Dia berspekulasi begitu dari fakta bahwa pihak lain berhasil menemukan jalan mereka ke sini. Klan Lu, penjahat emas mengerutkan kening. Aku tahu sesuatu tentang itu, kata Siong Kuan. Ketika Lu Bai datang ke Sekte Lingtian, dia telah mengetahui bahwa klan Lu telah dihancurkan dari mulut tuan mudanya. Dia juga tahu alasan mengapa klan Lu dihancurkan. Itu karena tuan mudanya telah membunuh Cheng He, ketua persekutuan dari persekutuan utama Alkemis Guild di tanah luar selatan benua awan. Cheng He sendiri bukan apa-apa, tapi masalahnya pamannya yang merupakan pembangkit tenaga listrik dari klan Han. Klan Han adalah salah satu dari dua klan kuno terbesar di benua awan yang juga merupakan salah satu dari dua raksasa di benua awan. Bahkan pusat kekuatan Kaisar Bela Diri dan pusat kekuatan Kaisar Iblis di benua awan akan menghindarinya. Klan Han telah diturunkan selama puluhan ribu tahun. Itu sudah menjadi kekuatan kelas 1 yang kuat di benua Cloud 10.000 tahun yang lalu. Setelah 10.000 tahun, kekuatan fondasi dan sumber daya mereka tidak diketahui semua orang. Tidak ada yang akan percaya bahwa tidak ada pusat kekuatan Kaisar Bela Diri di klan Han. Tentu saja, tidak ada pusat kekuatan Kaisar Bela Diri di klan Han di permukaan. Meski begitu, pusat kekuatan Kaisar Bela Diri dan pusat kekuatan Kaisar Iblis di benua awan tidak akan dengan mudah menyinggung klan Han. Tidak ada yang tahu kapan pembangkit tenaga listrik aneh akan muncul dari klan Han. Klan Han yang kamu bicarakan tidak akan kebetulan menjadi salah satu dari dua klan kuno terbesar di benua awan, kan? Kemudian, penjahat emas akhirnya pulih dari keterkejutannya. Wajahnya berubah secara dramatis saat kengerian dan kegelisahan memenuhi matanya. Tepat sekali, itu klan Han. Lu Bai mengangguk. Pembangkit tenaga listrik klan Han, bagaimana guru menyinggung perasaannya? Karena takut, penjahat emas itu berkeringat dingin. Bagaimanapun, klan Han kuno terkenal. Melihat seluruh benua awan,
bahkan pusat kekuatan Kaisar Bela Diri dan pusat kekuatan Kaisar Iblis tidak akan bisa mengguncangnya. Kalau tidak, itu tidak akan bertahan sampai hari ini sebagai kekuatan kelas 1 di benua Cloud. Lagi pula, paku yang paling menonjol akan di Palu. Setelah bertahun-tahun, pasti ada banyak pusat kekuatan Kaisar Bela Diri dan pusat kekuatan Kaisar Iblis yang tidak setuju dengan klan dan menyerangnya dengan maksud untuk menghancurkannya. Meski begitu, itu bertahan sampai hari itu. Dengan demikian, orang hanya bisa membayangkan sejauh mana kekuatannya. Saat ini, kita hanya bisa menghadapinya dengan tenang. Xiong Quan menghela nafas. Puncak Lingtian Peak dengan cepat dipenuhi orang. Sekelompok pejabat senior dan murid sekte Lingtian telah berkumpul. Semua dari mereka melihat sosok abu-abu tinggi di langit dengan ketakutan terlihat di wajah mereka. Sosok itu adalah lelaki tua berjubah abu-abu yang juga merupakan pembangkit tenaga listrik dari klan Han, Han Jing. Hanya ada waktu 3 napas tersisa. Han Jing menatap orang-orang di depannya dengan tenang dan berkata dengan lemah, "Jika Duan Lingtian masih tidak muncul dalam 3 tarikan napas, aku akan menghancurkan sekte Lingtian dan membunuh semua orang." Tentu saja, kamu bisa memilih untuk meninggalkan sekte Lingtian sebelum itu, begitu kamu pergi, kamu akan bisa lolos dari kematian, Han Jing melanjutkan. Sekelompok orang dari sekte Lingtian saling memandang, tetapi tidak ada yang ingin menjadi orang yang menonjol. Aku lupa memperkenalkan diri, saya Han Jing dari klan Han kuno. Tentu saja, aku bukan siapa-siapa di klan Han. Menyadari bahwa tidak ada yang peduli, Han Jing menyipitkan matanya saat energi asal di tubuhnya bergerak dan menyebabkan energi langit dan bumi di kekosongan di atas melonjak. Fenomena langit dan bumi terbentuk dalam sekejap mata. Siluet naga hitam kuno di samping siluet 2000 naga bertanduk kuno secara bertahap muncul. Tahap Martial Monarch tingkat ke-9. Mendengarkan pengenalan lelaki tua itu dan kemudian menyaksikan fenomena langit dan bumi yang dibentuk oleh energi langit dan bumi yang dipicu oleh energi asal lelaki tua itu, ekspresi banyak orang berubah secara dramatis. Kelompok pejabat senior sekte Lingtian termasuk wakil pemimpin sekte, Luo Ping dan Zhang San, memiliki ekspresi yang sangat suram. Mereka tidak pernah berpikir bahwa lelaki tua itu akan berubah menjadi pembangkit tenaga listrik klan Han dan seniman bela diri tingkat ke-9 Martial Monarch. Basis kultivasi seorang seniman bela diri tingkat 9 Martial Monarch terlihat jelas, dan kedalaman yang dia pahami tidak akan lemah juga. Mengabaikan identitas lelaki tua itu, kekuatannya saja sudah cukup untuk membuat sekte Lingtian saat ini tidak berdaya. Sejak pemimpin sekte mereka, Duan Lingtian, pergi, sekte Lingtian tidak memiliki pembangkit tenaga listrik lain yang cukup kuat. Alasan sekte masih ada hari itu adalah karena ketenaran pemimpin sekte mereka bertindak sebagai pencegah. Secara alami, fakta bahwa Duan Lingtian telah menghilang tidak tersebar luas, jadi tidak banyak orang yang tahu tentang ketidakberdayaan mereka. Namun, sekarang ada seseorang yang tidak takut dengan pemimpin sekte mereka, Duan Lingtian, dan datang mengancam untuk menghancurkan sekte Lingtian. Han Senior, pemimpin sekte kami meninggalkan sekte beberapa waktu lalu. Dia belum kembali. Zhang San menarik napas dalam-dalam dan menatap Han Jing dengan cemas. Duan Lingtian tidak ada. Han Jing mengangkat alisnya dan kemudian menyipitkan matanya. Jika itu masalahnya, aku akan memberimu 10 napas lagi. Setelah itu, aku akan membunuh semua orang yang belum meninggalkan sekte Lingtian untuk berdiri di belakangku. Saat Han Jing berbicara, niat membunuh di matanya tegas. Tampaknya mendukung pernyataannya. Api putih susu di tubuhnya terjalin dengan kekuatan berbagai warna dalam sekejap mata. Segera, api juga langsung berubah menjadi berbagai warna. Hua, di bawah pengawasan semua orang, energi surga dan bumi yang lebih luas muncul dan terbentuk menjadi fenomena langit dan bumi yang bahkan lebih menakutkan dalam kehampaan di atas Han Jing. Dalam sekejap mata, 5 siluet naga hitam kuno di samping 6.000 siluet naga bertanduk kuno muncul di kehampaan di atas Han Jing. Itu adalah fenomena langit dan bumi sebelum Han Jing menggunakan senjata rohnya. Begitu dia menggunakan senjata rohnya dan mengerahkan kekuatan penuhnya, kekuatannya pasti melebihi kekuatan 6 naga hitam kuno selain 6.000 naga bertanduk kuno. Sangat perkasa. Seketika, murid dari banyak anggota Lingtian Sekte menyusut dan keterkejutan terlihat di wajah mereka. Segera, banyak orang menggigit peluru dan terbang keluar untuk berdiri di belakang Han Jing. Orang-orang itu adalah pengrajin senjata kelas 1 dan alkemis kelas 1 yang telah bergabung dengan Sekte Lingtian sebelumnya.
Mereka sudah memiliki niat untuk meninggalkan Sekte Lingtian, dan sekarang setelah pembangkit tenaga listrik seperti Han Jing telah memaksa mereka, hanya masalah waktu mereka melakukannya. Melihat semua pengrajin senjata kelas 1 dan alkemis kelas 1 selain dirinya sendiri dan orang lain pergi dalam waktu singkat, wajah Zhang San menjadi gelap saat dia memarahi, kalian semua tidak tahu berterima kasih. Wakil pemimpin Sekte Zhang, saya menyarankan Anda untuk datang bersama kami. Pemimpin sekte telah hilang selama lebih dari setengah tahun. Kami bahkan tidak tahu apakah dia akan kembali. Beberapa dari mereka yang berdiri di belakang Han Jing membujuk Zhang San. Apa, pemimpin sekte hilang? Untuk sementara waktu, ada keributan di antara sebagian besar tetua dan murid sekte Lingtian. Wajah mereka berubah secara dramatis karena ini adalah pertama kalinya mereka mendengar berita itu. Kurung buka kurung tutup, pemimpin sekte mereka telah hilang selama setengah tahun. Sekaligus, mereka tidak ragu lagi dan bergegas di belakang Han Jing. Dalam waktu singkat, hanya segelintir orang yang tersisa di seberang Han Jing. Bab 1239, kamu masih tidak layak. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Di antara mereka yang tidak pergi adalah Luo Ping dan Zhang San, dua wakil pemimpin sekte. Lalu, ada Lu Bai, Chen Sao Shuai, penjahat emas, dan Xiong Quan, dan seorang pria paruh baya berjubah perak. Li Si, apakah kamu tidak pergi? Zhang San memandang pria paruh baya berbaju perak dan bertanya dengan heran. Selain menjadi teman lamanya, Li Si juga seorang alkemis kelas 1 yang sangat luar biasa. Dia baru saja keluar dari kultivasi tertutup beberapa waktu yang lalu. Dia pergi ke Sekte Lingtian begitu dia keluar karena reputasi sekte itu menariknya. Tentu saja, sebagian alasan Li Si bergabung dengan Sekte Lingtian juga karena dia ada di sana. Namun, menurut pendapat Zhang San, Li Si tidak seperti alkemis kelas 1 dan pengrajin senjata kelas 1 lainnya. Dia tidak menerima bantuan apapun dari Sekte Lingtian, jadi itu dibenarkan bahkan jika dia pergi. Namun demikian, pilihan Li Si di luar dugaannya. Zhang San, meskipun Anda tidak meyakinkan saya tidak akan meninggalkan Sekte Lingtian begitu saja karena saya telah memutuskan untuk bergabung, itu bukan gaya saya, kata Li Si. Huff, karena kalian semua ingin mati, aku akan membantumu. Han Jing tidak pernah berpikir bahwa bahkan ketika mereka menghadapi ancamannya, masih ada 7 orang yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka dan mengabaikan kata-katanya. Untuk sesaat, yang dia rasakan hanyalah kemarahan. Dalam sekejap, Han Jing melangkah maju dan mengangkat tangannya untuk menggunakan Continuous Palm. Ledakan, ledakan, ledakan. Seketika, bersama dengan serangkaian dentuman keras, 7 jejak telapak tangan yang kokoh menuju ke arah Xiong Quan dan 6 lainnya dengan momentum besar. Itu sangat cepat sehingga mereka tidak bisa bereaksi sama sekali. Mereka hanya punya waktu untuk memperhatikan angin yang datang di wajah mereka yang mencekik mereka. Meskipun mereka tahu bahwa Han Jing kuat, saat itulah mereka benar-benar merasakan kekuatannya ketika Han Jing menyerang mereka dalam sepersekian detik itu. Tuan muda, saya harus pergi dulu, jika ada kehidupan setelah kematian, saya berharap dapat berada di sisi Anda dan melayani Anda dengan sepenuh hati. Wajah Xiong Quan dipenuhi dengan keputusasaan. Pang, pang, pang. Tepat ketika mereka bertujuh mengira mereka pasti sudah mati, serangkaian suara keras yang memekakkan telinga bergema di telinga mereka dan mereka pulih dari keterkejutan mereka, menyadari bahwa serangan Han Jing tidak menyentuh 1 inci pun dari tubuh mereka. Tiba-tiba, dinding tak terlihat sepertinya muncul di depan mereka. Tidak peduli bagaimana serangan Han Jing mendarat dan menyebabkan riak di udara, tidak ada yang menembus dinding. Mereka tahu bahwa seseorang telah menyelamatkan mereka. Huff, menyadari bahwa serangannya diblokir, Han Jing bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan siapa pelakunya. Dia mengangkat lengannya dan pedang roh kelas 1 muncul di tangannya. Weng, weng, weng. Dia mengangkat pedang dan menebas, menyapu serangan luar biasa ke arah Xiong Quan dan yang lainnya dengan momentum besar. Namun, meskipun langit dipenuhi dengan kilau pedang yang tak berujung, serangannya masih terhalang ketika mereka mendekati Xiong Quan dan yang lainnya. Dinding tak terlihat di depan mereka sangat kokoh dan sepenuhnya kebal terhadap serangan Han Jing meskipun dia menggunakan senjata rohnya dan mengerahkan dirinya sepenuhnya. Pembangkit tenaga marsial, Kaisar bela diri. Pada detik itu, ekspresi Han Jing akhirnya berubah dan wajahnya menjadi sangat terdistorsi.
Kekuatannya bisa dianggap sebagai yang teratas di antara martial monarch Peaks. Dia percaya bahwa tidak mungkin seseorang di bawah tahap kaisar bela diri dapat memblokir serangannya dengan mudah tanpa memperlihatkan diri mereka di hadapannya. Untuk alasan itu, hanya ada satu kemungkinan. Orang yang memblokirnya harus menjadi pembangkit tenaga listrik kaisar bela diri. Setelah Han Jing mengatakan itu, semua orang terdiam. Pembangkit tenaga kaisar bela diri. Seketika, mereka yang telah pulih dari keterkejutan mulai melihat sekeliling seolah-olah mereka mencoba menemukan pembangkit tenaga listrik kaisar bela diri yang telah memblokir serangan sebelumnya. Tuhan, kami berterima kasih karena telah menyelamatkan hidup kami. Kemudian, Xiong Quan dan 6 orang lainnya membungkuk hormat ke arah kekosongan dan berterima kasih. Mereka tahu dengan jelas di dalam hati mereka bahwa jika bukan karena orang itu, mereka akan menjadi mayat sekarang. Tidak. Mungkin mereka bahkan tidak memiliki mayat. Ketika wajah Han Jing tetap muram saat dia berkeringat dingin, dia berpikir untuk melarikan diri tetapi tidak berani melakukannya. Saat itu, suara seperti anak kecil terdengar di udara. Xiong Quan, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Itu adalah suara seorang gadis yang seperti anak kecil. Kamu siapa? Mendengar seseorang memanggil namanya dengan suara seorang gadis kecil, Xiong Quan mau tidak mau merasa tercengang. Segera, ada kilatan di depan mata Xiong Quan saat dia menyadari sosok emas telah muncul di depannya. Itu adalah seorang gadis dengan pakaian emas. Dia gemuk dan sangat menggemaskan. Sebelumnya, apakah kamu yang memanggilku? Melihat gadis kecil di depannya, Xiong Quan bertanya dengan ragu-ragu. Jika bukan aku, lalu siapa? Xiong Quan, kamu tidak akan melupakanku, kan? Gadis kecil berbaju emas berdiri dengan lengan akimbo dan menggembungkan pipinya sambil menatap Xiong Quan. Dia tampak sedikit kesal, dan Anda, Xiong Quan menilai gadis kecil di depannya, tetapi dia gagal menemukan ingatannya tidak peduli seberapa keras dia memeras otaknya. Gadis kecil, sepertinya aku tidak mengenalmu, Xiong Quan tersenyum pahit dan berkata. Emas kecil, aku memang mengatakan Xiong Quan pasti tidak akan mengenalimu. Pada saat itu, suara gadis kecil seperti anak kecil lainnya berbicara, disertai dengan sosok putih turun. Kali ini, itu adalah seorang gadis kecil berbaju putih. Banyak orang menatap kedua gadis kecil itu dengan agak lamban. Mereka terkejut bahwa mereka bisa mengendalikan udara dan terbang pada usia itu. Kemudian, dua sosok lainnya turun dari langit juga. Itu adalah seorang gadis berbaju kuning dafodil dan seorang anak laki-laki berbaju hitam. Gadis berbaju kuning tampak paling tua berusia sekitar 15 atau 16 tahun di antara 4 pendatang baru. Meskipun 4 orang di depan Han Jing telah mengejutkannya, pikirannya tidak sepenuhnya terfokus pada mereka. Dia masih mencari pembangkit tenaga listrik kaisar bela diri yang tersembunyi. Gadis kecil, siapa kamu? Xiong Quan menatap gadis kecil berbaju emas saat keraguan di wajahnya semakin dalam. Kemudian, gadis kecil berbaju putih menjawab untuk menghilangkan keraguannya, Xiong Quan, dia adalah Little Gold. Emas kecil. Seketika, Xiong Quan tidak bisa bereaksi. Itu tikus emas kecil yang serakah. Bocah lelaki berbaju hitam itu berbicara untuk mengingatkan Xiong Quan. Ketika dia mendengar kata-kata anak kecil itu, Xiong Quan tersadar. Dia akhirnya mengingat sosok kecil emas itu. Kamu, apakah kamu tikus emas kecil yang sama dari dulu? Xiong Quan merasa tenang. Ya, aku adalah tikus emas kecil dari dulu. Sekarang, kamu bisa menebak identitas mereka berdua, kan? Little Gold memelototi anak laki-laki itu dan kemudian menunjuk dia dan gadis berbaju putih itu saat dia dengan tajam bertanya kepada Xiong Quan. Xiong Quan memandangi anak-anak yang tampak seperti sepasang kembar untuk sementara waktu. Kemudian, dia dengan cepat menjawab meskipun ragu-ragu, hitam kecil dan putih kecil. Tepat sekali, saya Little White dan dia Little Black, kata gadis kecil berbaju putih. Pada saat itu, Xiong Quan merasa sedikit pusing. 3 orang kecil saat itu sudah berubah menjadi manusia. Jadi, mereka iblis. Aku sudah bilang begitu. Bagaimana mungkin seorang anak manusia bisa mengendalikan udara dan terbang? Mereka sebenarnya iblis. Iblis. Mereka masih bisa berubah menjadi anak-anak bahkan jika mereka baru berusia sedikit di atas 100 tahun. Banyak orang yang telah meninggalkan sekte Lingtian sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Setan. Pada saat itu, Han Jing yang masih melihat sekeliling, berbalik dan fokus pada ketiga anak di depannya.
Jantungnya berhenti berdetak. Mereka sebenarnya iblis. Mungkinkah dia orang yang memblokir seranganku sebelumnya? Petik 2. Tanpa disadari, pandangan Han Jing mendarat pada gadis berbaju kuning di samping ketiga anaknya. Dia jelas adalah pemimpin mereka. Wajah Han Jing bermartabat ketika dia menyadari bahwa gadis berbaju kuning di depannya mungkin adalah pembangkit tenaga kaisar bela diri. Kita bisa menyusul nanti. Little Gold, bukankah kamu bilang kamu akan menyelesaikan ini? Gadis berbaju kuning itu adalah Han Xuanai yang telah membawa ketiga anak kecil itu menyeberangi sungai Ruo Sui dengan tubuh mereka. Mereka telah menyaksikan seluruh keributan sebelumnya ketika mereka tiba di Sekte Lingtian. Mereka telah tiba sebelum sekelompok orang meninggalkan Sekte Lingtian, tetapi mereka tidak terburu-buru untuk muncul. Mereka hanya memutuskan untuk melakukannya setelah mereka yang seharusnya meninggalkan sekte telah pergi. Kemudian, mereka menyelamatkan orang-orang yang tersisa yang tinggal di Sekte Lingtian. Jika Anda tidak akan menyelesaikannya, saya akan melakukannya. Little Black memandang Little Gold dan dengan tenang berkata, "Kamu berharap saya memenangkan kesempatan ini secara adil dan jujur dalam permainan batu, kertas, gunting. Aku tidak akan menyerahkannya padamu kecuali ada yang salah dengan otakku." Little Gold menatap Little Black dan kemudian berbalik untuk menatap Han Jing tepat di matanya. Namun, senyum pahit dengan cepat muncul di wajahnya. Itu karena sosok kuning telah muncul di depannya. Lebih tepatnya, Han Xuanai yang telah memblokirnya. Saudari Xuanai, emas kecil tercengang. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Han Xuanai. Emas kecil, aku akan berurusan dengan orang ini. Ekspresi Han Xuanai agak terdistorsi seolah-olah dia telah memperhatikan sesuatu. Apakah kamu dari klan Han kuno benua awan? Han Xuanai menatap Han Jing dengan tenang dan bertanya dengan suara yang dalam. Meskipun dia tiba lebih awal, dia belum mendengar perkenalan Han Jing. "Ya, bagaimana saya harus memanggil Anda, Nona?" Han Jing tidak berani mengabaikan Han Xuanai karena dia menduga bahwa dia mungkin adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Iblis. Menghadapi Han Jing yang sopan, Han Xuanai menghinanya dan berseru, "Kau masih tidak layak untuk mengetahui namaku." Seketika, wajah Han Jing tenggelam. Dia akan menyerangnya jika dia tidak khawatir bahwa dia mungkin adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Iblis. "Karena kamu dari Han Clan, maka aku akan membunuhmu secara pribadi. Kamu tidak punya alasan untuk hidup karena kamu berani mencari kesalahan Sekte Kakak Lingtian," gumam Han Xuanai. Dia sepertinya berbicara dengan Han Jing tetapi pada saat yang sama, dia juga sepertinya berbisik pada dirinya sendiri. Namun, Han Jing masih tidak bisa menahan diri untuk tidak percaya ketika dia mendengarnya. Menurutnya, keberaniannya untuk mengatakannya dengan lantang berarti bahwa dia benar-benar percaya diri untuk membunuhnya. Kurung buka kurung tutup. Jadi, tampaknya dia adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar bela diri dari sebelumnya. Sementara jantungnya berdetak kencang dan ketakutan membanjiri nadinya, pupil matanya menyusut pada saat yang hampir bersamaan. Tiba-tiba, angin dingin bertiup melalui lubang berdarah di tubuhnya. Meskipun lubang berdarah melewati tubuh Han Jing, tidak ada darah yang tertumpah. Bab 1240, mereka semua dibunuh. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Lubang berdarah di dada Han Jing benar-benar membeku. Es terus menyebar keluar dan akhirnya, dia membeku menjadi patung es. Tepat sebelum Han Jing membeku sepenuhnya, tiba-tiba sebuah streamer cepat keluar dari tubuhnya. "Kamu masih berani bermain trik di depanku." Gadis kecil berbaju emas mendengus dan kemudian dia bersiap untuk mengejar slip giok komunikasi yang dikirim Han Jing sebelum dia meninggal. "Emas kecil, jangan repot-repot mengejarnya. Aku ingin melihat siapa yang bisa dia panggil." Klan Han di benua awan telah terlindung terlalu lama, mungkin mereka lupa siapa yang memberi mereka semua yang mereka miliki hari ini. Han Xuanai menghentikan emas kecil tepat waktu saat dia bergumam dengan nada merendahkan. Setelah itu, matanya kembali tertuju pada tubuh Han Jing di depannya. Lebih tepatnya, matanya jatuh ke patung es yang dulunya adalah Han Jing. Tiba-tiba, saat Han Xuanai secara bertahap mengangkat lengannya, retakan bergerigi mulai muncul di pahatan es, dan kemudian, meledak ke langit yang penuh dengan terak es. Han Jing, puncak Raja Bela Diri, dihancurkan tanpa tubuh dalam sekejap mata. Untuk sesaat, ada keheningan yang mati. Sua, 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 sua. Saat sebagian besar orang pulih dari keterkejutannya,
mata mereka tertuju pada Han Suenai yang berdiri di dekatnya serempak. Tampak tidak berbahaya dan polos, dia membuat jantung mereka berdetak kencang. Adegan itu sebelumnya jelas merupakan salah satu hal paling mengejutkan yang pernah mereka saksikan. Itu adalah pembangkit tenaga listrik klan Han, puncak marsial monark. Dia mati begitu saja, banyak dari mereka menelan seteguk udara. Gadis ini, apakah dia benar-benar pembangkit tenaga listrik Kaisar Bela Diri? Dia harus disebut pembangkit tenaga listrik Kaisar Iblis. Tatapan Han Suenai dengan cepat berubah menjadi sangat berhati-hati. Gadis yang kelihatannya baru berusia 15 atau 16 tahun itu memiliki kekuatan untuk membuat jiwa mereka gemetar ketakutan. Segera, sekelompok orang yang berdiri di belakang Han Jing menyesali keputusan mereka untuk berpindah pihak. 4 iblis yang kuat jelas sangat erat hubungannya dengan Sekte Ling Tian. Saya khawatir tidak ada jalan untuk kembali karena kita telah meninggalkan Sekte Ling Tian. Jika aku tahu Sekte Ling Tian memiliki pembangkit tenaga listrik Kaisar Iblis seperti mereka yang akan muncul tepat waktu, aku tidak akan pernah memilih untuk meninggalkan sekte itu. Ini semua salah Han Jing. Banyak dari mereka menyesali pilihan mereka dengan ekspresi menyesal. Namun, mereka tidak memikirkannya saat itu. Selain tidak bisa kembali, bisakah mereka pergi begitu saja tanpa menanggung konsekuensi apapun setelah meninggalkan Sekte Ling Tian? Tak lama kemudian, 2 anak kecil itu memberi mereka jawaban. Little Black, ayo bertaruh, orang yang membunuh pengkhianat paling banyak akan melihat Brother Ling Tian terlebih dahulu. Little Gold memandang Little Black dan berkata, sepakat, bocah kulit hitam itu adalah ular piton hitam kecil, Little Black. Dia mengangguk dengan dingin. Oh tidak, pelestarian Little Gold dan Little Black tidak lunak. Kelompok pengkhianat Ling Tian Sekte dengan jelas mendengar mereka dan ekspresi mereka berubah. Meskipun mereka tidak tahu kekuatan dari 2 orang kecil itu, mereka telah melihat kekuatan Han Suenai, itu pasti pada tahap Kaisar Iblis. Mengesampingkan fakta bahwa kekuatan kedua bocah kecil itu mungkin melampaui mereka, bahkan jika mereka bisa mengalahkan kedua bocah kecil itu, mereka tidak bisa melakukan apapun terhadap mereka. Bagaimanapun, ada pembangkit tenaga listrik Kaisar Iblis di sisi mereka. Lari. Seketika, kelompok pengkhianat melarikan diri ke segala arah tanpa ragu-ragu. Mencoba melarikan diri. Melihat mereka melarikan diri, Little Gold dan Little Gold mencibir. Mereka bergerak secara bersamaan dan menghilang ke udara tipis, atau setidaknya, mereka tampaknya melakukannya pada Xiong Quan dan yang lainnya. Kemudian, mereka tercengang oleh pemandangan di depan mereka. Tuhan, apa yang baru saja mereka lihat? Dalam garis pandang mereka, para pengkhianat yang bersiap untuk melarikan diri dihentikan di tempat yang sama dan kemudian mereka meledak ke langit yang penuh dengan kabut berdarah. Tampaknya para pengkhianat tampaknya hancur menjadi kabut berdarah tanpa alasan, tetapi mereka tahu dengan jelas bahwa ada lebih dari itu. Alasan mengapa mereka terlihat seperti itu adalah karena kedua anak kecil itu begitu cepat sehingga mereka tidak dapat mengejar dan melihat jejak gerakan mereka. Perbedaan kekuatan mereka begitu besar. Dalam 2 hingga 3 napas, semua pengkhianat Sekte Ling Tian, terlepas dari jenis kelamin, terbunuh. Tak satu pun dari mereka selamat. Saya berhasil membunuh 359 orang. Pada saat itu, suara tenang terdengar bersamaan dengan sosok emas yang muncul. Itu adalah gadis berbaju emas, Little Gold. Hampir pada saat yang sama, Little Black muncul dan berkata dengan dingin, "Huff. Saya membunuh 362 orang. Apakah itu Little Gold atau Little Black?" Mereka berbicara tentang membunuh beberapa ratus orang dengan tenang seolah-olah mereka baru saja memotong rumput. Untuk sementara waktu, Xiong Quan dan yang lainnya merasakan hawa dingin menjalari punggung mereka. Mereka berdua telah membunuh lebih dari 700 orang, tetapi tidak ada darah pada mereka. Itu cukup untuk membuktikan seberapa dalam basis kultivasi mereka. Jika aku tidak salah, mereka juga harus menjadi pembangkit tenaga Kaisar Iblis. Zhang San bergumam dengan suara rendah. Saat ini di Sekte Ling Tian, di antara 7 dari mereka yang tidak meninggalkan Sekte Ling Tian, dia adalah yang terkuat. Dia telah menembus ke tahap marsial monark tingkat ke-8 belum lama ini. Untuk alasan itu, dia memiliki pemahaman tentang kekuatan puncak Raja Bela Diri. Menurutnya, kekuatan Little Gold dan Little Black jelas tidak sesederhana kekuatan Demon Monarch belaka. Karena itu, hanya ada satu kemungkinan, keduanya adalah pembangkit tenaga Kaisar Iblis seperti gadis berbaju kuning.
Kamu beruntung karena ada lebih banyak orang di pihakmu, kalau tidak, aku akan menang, Little Gold bereaksi dengan sedih atas kata-kata Little Black. Taruhan adalah taruhan. Ingat kesepakatannya, Little Black mengingatkan dengan dingin. Little Gold mendengus dalam persetujuan diam. Apakah kamu Xiong Kuan? Sementara Xiong Kuan, Zhang San dan yang lainnya masih terpaku kaget dengan ekspresi kaku, Han Suenai menatap Xiong Kuan. Aku pernah mendengar tentangmu, tapi aku belum pernah bertemu denganmu. Dan Anda, Xiong Kuan sedikit tersanjung saat melihat Han Suenai menyambutnya. Xiong Kuan, dia Suster Suenai. Dia juga teman baik Brother dan adik bayi yang manis. Little Gold memiringkan kepalanya ke arah Xiong Kuan. Oh, kamu adalah teman tuan muda. Xiong Kuan mengerti sekarang. Kemudian, dia membungkuk hormat kepada Han Suenai. Xiong Kuan menyapa Nona Muda Suenai. Salam, Nona Muda Suenai. Pada saat itu, orang-orang yang tersisa termasuk Zhang San, Luo Ping, dan yang lainnya juga membungkuk hormat kepada Han Suenai. Bahkan Chen Shaoxuai dan Lu Bai tidak terkecuali. Wajah Lu Bai dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Setelah pembangkit tenaga listrik klan Han Jing mati, itu berarti klan Lu mereka akan dibalaskan.